Mandi anak kita, Mak. Anak kita nih, Mak. Ini anak kita kan. Halo teman-teman, terima kasih telah klik video ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki, amin. Banyak orang yang mengingat-ingat hari lahir sampai dirayakan begitu megahnya dan kebanyakan mereka lupa pada hari akhir. Jadi di film ini Mimin akan menceritakan alur film berjudul Tanduk Setan. Yang menceritakan tentang kelahiran dan kematian. Di segmen kelahiran, film mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami ketakutan luar biasa karena hamil di luar nikah. Ia menunggu kelahiran anaknya dengan kecemasan karena ada hubungannya dengan tanduk setan. Puncak kengerian terjadi saat wanita tersebut harus melahirkan. Dan tanpa sepengetahuan ada iblis yang menyaksikan dan menantikan kelahiran sang anak. Penuh dengan ketegangan dan siap memberikan teror, dan inilah dia alur cerita film Tanduk Setan. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang akan melahirkan. Wanita itu bernama Suminah dan suaminya yang bernama Jaya. Semua anggota keluarganya datang ke rumah Jaya untuk membantu Suminah melahirkan. Jaya terlihat sedang mempersiapkan kasur untuk Suminah supaya Suminah bisa lesehan di tengah rumahnya. Suminah di sini mengalami sakit perut yang sangat luar biasa, hingga ibunya Jaya memanggil dukun beranak ke sana karena ditakutkan Suminah benar-benar akan melahirkan. Jaya terlihat sangat antusias membantu istrinya itu. Dia sangat tidak sabar menunggu anaknya lahir. Mereka semua sangat menantikan anak itu dilahirkan walaupun anak itu hasil dari luar nikah. Namun walaupun begitu mereka tetap cinta dan sayang kepada anak itu. Dukun beranak itu mulai mengurut-ngurut pinggul dan perutnya Suminah. Lalu setelah membenahi perlengkapan yang akan digunakan Suminah lahiran, Jaya pun pergi keluar untuk menyambut orang yang akan melihat kondisi Suminah. Di dalam ada ibunya Suminah, uaknya Suminah dan dukun beranak yang sedang menemani Suminah. Di luar Jaya kedatangan temannya dari Jakarta. Mereka ke sana hanya untuk melihat istrinya Jaya lahiran. Jaya pikir mereka itu tidak akan datang, namun rupa-rupanya mereka itu teman sejati dari kecil. Jaya pun kedatangan warga lain dan menanyakan anak Jaya itu laki-laki atau perempuan. Namun Jaya hanya bisa menjawab kalau bayi itu belum lahir. Suminah terus-terusan sakit perut namun bayinya belum bisa dikeluarkan juga. Ternyata bapaknya Suminah itu sudah meninggal 1 bulan yang lalu, jadi Suminah masih dilarut kesedihan atas meninggal bapaknya itu. Temannya Jaya di sini memberitahu kalau Jaya itu harus hidup hemat. Karena punya anak itu harus diakikahi, kalau perempuan 1 ekor kambing dan kalau laki-laki 2 ekor kambing. Tapi sekarang yang terpenting anaknya harus lahir terlebih dahulu, dan temannya itu menyarankan Jaya untuk ikut mereka kerja di pabrik. Namun Jaya itu tubuhnya kecil, takutnya dia tidak diterima kerja di sana. Tak seperti mereka yang badannya besar-besar. Kemudian singkat cerita subuh pun tiba dan Suminah belum melahirkan juga. Temannya Jaya pamit untuk pergi lagi ke Jakarta, karena mereka izinnya itu cuma 1 hari. Namun mereka tetap mendoakan yang terbaik buat anaknya Jaya. Teman Jaya mengatakan kalau Suminah lama lahirnya berarti anaknya itu kembar. Lalu setelah itu Jaya pun tiduran di teras rumahnya. Dia dibangunkan oleh ibunya Suminah untuk menemani Suminah. Karena mereka mau pergi salat subuh dulu, Suminah pun terlihat manja kepada Jaya. Suminah ingin Jaya mengelus-ngelus perutnya itu dan Jaya pun mengelus-ngelusnya. Lalu mereka pun kembali menemani Suminah. Suminah terlihat sangat kelelahan dan ia mengatakan kalau dia mendengar suara burung gagak. Rumah mereka itu terletak di pinggir hutan dan di belakang rumah itu banyak sekali kuburan. Dukun beranak itu memberikan air mantra kepada Suminah dan ia pun meminumnya. Tiba-tiba saat itu juga perut Suminah langsung merasa mulas. Jaya disuruh untuk menutup pintu dan hordeng di rumah mereka. Suminah pun berteriak untuk mengeluarkan bayi tersebut. Si dukun terus-terusan memberikan instruksi kepada Suminah. Suminah dengan sekuat tenaga mendorong anaknya untuk keluar dari perutnya. Jaya yang sedang di luar tidak kuat mendengar suara istrinya itu.
Dia merasa khawatir kepada istrinya karena Suminah teriak kesakitan. Lalu Jaya pun disuruh untuk mencari mobil karena Suminah sepertinya harus dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Jaya pun akhirnya mendapatkan mobil pinjaman, sebuah mobil pick-up yang di belakangnya masih ada angkutan kandang ayam. Jaya tidak sempat menurunkannya karena takutnya Suminah telat dibawa ke rumah sakit. Si ibu pun mengomel karena mereka harus duduk di mana kalau di belakang mobil itu ada kandang ayam. Namun si Uwak menyimpulkan akan menyusul mereka nanti. Sekarang yang terpenting mengantarkan Suminah dulu ke rumah sakit. Lalu kemudian Jaya pun berangkat pergi ke rumah sakit yang letaknya berada di kota. Dan perjalanan Jaya untuk ke sana itu sangat tidak lancar. Ia dihalangi oleh sepeda, lalu banyak anjing yang berada di tengah jalan dan tiba-tiba mobilnya juga yang malah mogok. Lalu setelah dihidupkan mereka disuruh ambil jalan lain karena jalan utama yang menuju ke kota sedang ada hajatan dan terpaksa Jaya pun ambil jalan lain walaupun agak lumayan jauh. Lalu setelah itu Jaya pun malah menabrak kucing hitam. Konon katanya bila menabrak kucing hitam orang itu akan mendapatkan kesialan. Jaya pun memeriksanya keluar namun bangkai kucing itu tidak ada. Jangankan bangkainya, darahnya juga tidak ada di mobil. Suminah pingsan dan tiba-tiba, Cepetan Kang, lunga Kang. Iya, ternyata Suminah itu sedang dipeluk oleh sosok makhluk yang tak kasat mata dan Suminah mengatakan kalau dia tidak lagi merasakan sakit perut. Lalu Suminah tiba-tiba mengeluarkan banyak darah dari perutnya, hingga darah itu keluar dari mobil mereka, namun ternyata itu hanyalah mimpinya saja. Ternyata mereka sudah sampai di rumah sakit. Suminah sangat ketakutan karena dia tak mau jika ia harus menjalani operasi sesar. Tapi Jaya meyakinkan dia kalau itu tidak akan pernah terjadi. Suminah pasti melahirkan dengan cara yang normal. Mereka pun masuk ke rumah sakit itu dan anehnya semua orang yang datang ke sana memakai baju berwarna hitam. Lalu mereka pun disambut oleh seorang suster yang bernama Ayu. Ayu terlihat sangat cantik dan tobrut sampai-sampai Jaya terpesona melihat kecantikan Ayu. Dia pun berhayal kalau Ayu akan membuka baju untuk Jaya. Setelah itu Jaya pun memberitahu kalau istrinya akan melahirkan. Suminah pun langsung dibawa untuk dioperasi. Karena kondisinya yang sangat darurat jadi Suminah dapat langsung dioperasi. Sebelum dioperasi mereka berdua berbicara terlebih dahulu. Suminah berpikir kalau Jaya itu tidak senang anaknya akan lahir karena ketika mereka masih berpacaran Jaya pernah berpikir untuk menggugurkan anak mereka. Namun itu dulu, sekarang Jaya sudah berubah pikiran. Jaya mengatakan kalau dia berjanji akan selalu sayang kepada anak mereka apapun yang terjadi. Karena mau bagaimanapun anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Lalu kemudian dokter dan 3 suster pun datang. Mereka sangat cantik-cantik hingga Jaya sedikit terpesona oleh mereka. Di sini mereka berempat yang akan mengurus persalinan Suminah. Suminah pun dibawa ke ruang operasi dan siap-siap untuk melakukan persalinan. Sedangkan Jaya pergi untuk mengurus administrasi. Karena ngantri dia pun menghubungi ibunya dan memfoto rumah sakit itu. Anehnya gambarnya malah gelap dan tak jelas. Dia pikir itu karena sinyalnya yang jelek. Jaya pun pergi keluar untuk mencari sinyal. Di luar dia bertemu dengan tukang becak dan menanyakan, Jaya lagi apa di tempat itu? Jaya menjawab lagi nungguin istrinya lahiran. Si bapak itu kaget setelah mendengar itu. Jaya langsung masuk lagi ke dalam. Di sini kita mulai mengira kalau itu bukanlah rumah sakit beneran. Di dalam Suminah mengira kalau dirinya itu akan dioperasi sesar. Suminah juga merasakan kedinginan. Bu dokter menjawab kalau itu karena Bu Suminah sedang deg-degan jadi suhu di sana terasa dingin buat Bu Minah. Di luar Jaya kembali ke administrasi namun antriannya itu belum selesai-selesai juga bahkan satu orang pun belum beres lalu tiba-tiba orang-orang yang di sana pun bergerak mundur seperti adegan yang terus berulang namun Jaya tidak menyadari hal tersebut. Di dalam Suminah merasa haus dan suster memberikan gelas tanpa air. Tapi anehnya Suminah meminumnya seperti gelas itu ada airnya. Lalu setelah itu mereka pun melihat Suminah dengan tatapan fokus. Suminah merasa ada yang aneh dengan semua ini, mereka seakan-akan senang melihat Suminah akan melahirkan.
Lalu kemudian Bu Dokter pun melihat ke bagian bawah Suminah untuk mencoba mengeluarkan bayi di dalam perutnya. Sehingga Suminah menjerit kesakitan dan dia mengeluarkan banyak darah. Di tempat lain Jaya protes kepada bagian administrasi kenapa antriannya tidak berjalan. Jaya memanggil-manggil Bu Suster itu namun si ibu itu seperti tidak mendengarkan Jaya. Ia pun berteriak dan seketika semua orang di sana berdiri dan melihat ke arahnya. Lalu Jaya pun diberikan kertas yang bertuliskan darah manis. Lalu tiba-tiba tempat di sana pun menjadi gelap dan tidak ada siapa-siapa di sana hingga tiba-tiba ada kunti terbang di depannya. Ia pun berlari untuk menjemput Suminah namun ternyata Suminah tidak ada di tempat itu, hingga tiba-tiba tempat itu pun berubah menjadi hutan belantara. Jaya sangat kebingungan sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga dia tiba-tiba ada di tengah hutan sendirian. Jaya pun berlari ke sana kemari mencari jalan ditambah lagi dia tidak tahu di mana istrinya berada. Sementara itu Suminah dibacai mantra oleh dokter itu hingga terdengar ada tangisan bayi. Suminah pun terbangun dia berlumuran darah dan ketakutan. Dia juga tidak tahu sedang berada di mana namun terlihat kalau dia belum melahirkan anaknya. Ia pun mencoba untuk bangkit dan mencari jalan. Dengan rasa sakit dia harus berjalan untuk keluar dari tempat itu. Ditambah lagi dia melihat ada orang sakit yang berjalan di depannya. Di tempat lain Jaya berteriak dan meminta tolong. Ia memanggil-manggil istrinya tapi dia malah dikejar oleh seekor tuyul hingga dia harus kembali berlari. Suminah mencari-cari pintu keluar namun dia malah balik lagi ke tempat yang sama hingga berulang kali. Di saat dia kebingungan harus pergi kemana, ia malah tiba-tiba dikejar oleh sosok Kunti. Dengan kesakitan Suminah pun berlari. Di hutan Jaya pun terlihat sangat parno dan stres. Ia pun kemudian melihat Suminah yang berjalan di sana. Jaya pun memanggil-manggilnya tapi Suminah tidak mendengarnya dan terus berjalan. Jaya tidak mau menyerah dia pun mengejar Suminah hingga akhirnya Jaya pun berhasil menggapainya. Namun tiba-tiba Suminah tak sadarkan diri. Lalu ia pun menggendong istrinya itu dan kembali mencari jalan keluar dari hutan tersebut namun Jaya kembali diganggu. Ia dicegat oleh ular yang berbisa dan banyak kunti yang bergelantungan di atas pohon. Lalu ada suara yang berbicara kepada Jaya kalau Jaya mau keluar hidup-hidup dia harus meninggalkan istrinya. Di sana Jaya yang mendengar itu tidak mempedulikannya dia terus berjalan menggendong istrinya itu. Setelah beberapa lama Jaya melihat cahaya. Cahaya itu berasal dari bapaknya Suminah dia memberikan petunjuk jalan kepada Jaya, hingga akhirnya Jaya pun berhasil keluar dari hutan itu. Suminah di sini terlihat sudah sangat memutih lalu kemudian Jaya pun bertemu dengan ibunya Suminah dan yang lainnya. Mereka tahu kalau Jaya dan Suminah menghilang di dalam hutan oleh karena itu mereka semua mencari mereka berdua. Suminah kemudian digotong dan dibawa ke rumah. Suminah terlihat sangat menyedihkan dia harus melalui itu semua saat dia sedang hamil. Mereka semua menangisi kondisi Suminah terbayang seperti apa rasa sakit yang Suminah rasakan. Lalu kemudian Suminah pun tersadar dia sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit itu, dan seketika pada saat itu juga Suminah harus segera melahirkan. Dengan usaha yang keras Suminah akhirnya berhasil mengeluarkannya namun bukan bayi yang keluar melainkan gumpalan darah. Ibu Suminah kembali menangis histeris melihat nasib anaknya itu. Suminah menanyakan mana anaknya sambil tersenyum bahagia tanpa dia sadari anaknya itu sudah diambil oleh setan di dalam hutan. Di segmen 2 menceritakan tentang kematian setelah cerita tentang kelahiran film ini pun akan memperlihatkan kisah tentang kematian. Kisahnya dibuka dengan perempuan bernama Ibu Laila yang tengah mengalami sakaratul mautnya. Ia kesulitan menghadapi ajalnya karena ternyata Ibu Laila adalah perempuan pengguna susuk kecantikan. Alasan Ibu Laila menggunakan susuk karena saat dulu dia adalah seorang penari. Dengan menggunakan susuk itu Ibu Laila mendapatkan banyak pelanggan, sehingga bisa mencari banyak uang untuk menghidupi keluarganya. Namun nahas ketika sakaratul mautnya ia merasa sulit dan terasa sangat menyakitkan.
Ibu Laila memiliki dua orang anak yaitu Nur dan juga Haryo. Nur adalah perempuan buruk rupa sehingga selalu menutup wajahnya. Kala itu Nur menyuguhkan segelas teh manis hangat. Kemudian ia mengumpulkan warga untuk membaca Yasin bersama. Karena menurut kepercayaan orang Islam surat Yasin mampu mempermudah kesulitan seseorang yang mengalami sakaratul maut. Tetapi setelah dibacakan surah Yasin Ibu Laila masih kesulitan menghadapi ajalnya, rasa sakit luar biasa terus ia rasakan. Sementara anak laki-lakinya yaitu Haryo datang ke rumah dukun tempat dulu ibunya memasang susuk. Sayangnya dukun yang memasang susuk di wajah Ibu Laila sudah meninggal dan kini hanya tinggal anaknya saja. Susuk itu pun hanya bisa dicabut oleh orang yang memasangnya. Saat itu anak dari sang dukun berusaha membantu, ia melakukan ritual untuk mengeluarkan susuk dari wajah Ibu Laila. Alih-alih berhasil ia malah diserang sampai tubuhnya terdorong ke arah belakang. Dukun itu pun meminta maaf karena ia tidak dapat membantu. Haryo segera menelepon Nur, ia berkata mereka sudah mencoba mengeluarkan susuk itu tapi nahas gagal. Nur mengatakan tenang saja biarkan ia yang membereskan ini semua. Nur tidak tega melihat ibunya menderita supaya rasa sakitnya segera berakhir. Nur pun memutuskan untuk membunuh ibunya. Kala itu wajah ibu dibekam oleh bantal yang dilakukan oleh Nur anaknya sendiri. Bapak hanya diam dan melihat pemandangan ironis itu. Beberapa lama kemudian akhirnya ibu pun meninggal dunia. Di sisi lain Haryo masih ada di rumah dukun. Anak dukun itu meminta maaf karena tidak bisa membantu. Haryo berkata tidak apa-apa karena semuanya sudah dibereskan oleh kakaknya. Anak dukun itu bertanya ibumu tidak dibunuhkan. Ternyata jika orang pemakai susuk sengaja dibunuh maka susuk itu akan diwariskan kepada keturunannya. Berarti susuk itu pun telah pindah ke dalam tubuh Nur. Ternyata bapak tahu tentang hal ini namun ia hanya diam saja. Mungkin bapak sengaja agar susuk itu pindah ke tubuh Nur supaya Nur bisa dijadikan alat penghasil uang seperti istrinya saat dulu. Nur kemudian datang menghampiri bapak-bapak yang tengah membaca Yasin. Ia berkata jika ibunya sudah meninggal dengan tenang. Ia sangat berterima kasih atas bantuan bapak-bapak semuanya. Lalu terlihat wajah Nur yang semulanya buruk rupa berubah menjadi cantik karena susuk kecantikan warisan dari ibunya. Lalu bagaimanakah nasib Nur saat menghadapi sakaratul mautnya nanti? Apakah susuk itu akan diturunkan kepada anak perempuannya juga? Entahlah semua itu masih menjadi sebuah misteri dan film pun berakhir. Nah itu dia cerita dari film ini jadi intinya tanduk setan di sini maksudnya adalah satu tanduk yang artinya kelahiran dan satu tanduk lagi artinya kematian. Dalam dua kejadian itu terdapat kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh gangguan setan yang mana itu berasal dari dosa mereka masing-masing. Jadi film ini diberi judul Tanduk Setan. Sebagai contoh di segmen kelahiran, proses melahirkan terasa sangat sulit karena ternyata anak itu hasil hubungan di luar nikah. Selain itu Jaya juga belum siap menjadi seorang bapak, bisa dibuktikan pada adegan sewaktu dua temannya datang menjenguk. Mereka membahas bagaimana Jaya tidak mau mendaftar bekerja di pabrik, hanya karena ia pesimis tidak akan diterima sebab badannya kecil. Akibatnya Jaya hanya bekerja serabutan sehingga bingung harus bagaimana membiayai akikah calon anaknya. Dan di hari itu Jaya dengan santai bermain game dengan teman-temannya sampai subuh seperti tidak ada sedikit pun kekhawatiran atas kondisi Sumirah. Hal ini jelas bahwa Jaya belum siap memiliki momongan. Sementara di segmen kematian, sakaratul maut seorang wanita dipersulit karena dosanya di masa lalu menggunakan susuk kecantikan. Ada banyak pesan yang disampaikan dari film Tanduk Setan ini. Sebenarnya film ini mengingatkan manusia akan dosa yang pernah dilakukan semasa hidup. Namun berfokus kepada cerita tentang kelahiran dan kematian manusia. Semoga kita diberikan kebaikan dunia dan juga akhirat, serta diselamatkan juga dari siksa api neraka. Sampai di sini alur filmnya, sampai bertemu di alur film selanjutnya. Bye.